Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita sharingkan mengenai kunci sukses. Sebenarnya ini nyambung dari punya Pak Martinus kemarin. Ya, Pak Martinus kemarin ada nyinggung sedikit masalah visi ya. Nah, ini kan penting sekali. Dan paling jarang dibahas di gereja-gereja itu kan masalah visi. Karena visi itu banyak yang nggak suka gitu ya diomongin ya. Mungkin ya sulit, nggak terjangkau gitu ya. Jadi ya paling membosankan apalagi kalau bahas mengenai visi ya. Oke, tapi kita hari ini sharing mengenai visi. Kita ambil dari sudut pandang lain yang Tuhan kasih kita hari ini ya. Oke. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikiran demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, ini ayat kan populer ya, kita udah tahu semua ya. Ayatnya bagus sekali. Ternyata ayat ini kan begitu dikupas Tuhan ajarin ya. Ini kan dalam dan luas sekali, ini kaya sekali gitu ya tentang wawasan-wawasan, dan ini termasuk salah satu fondasi. Ya, fondasi kekristenan mengenai visi. Kenapa ada mengenai visi? Karena dibilang begini, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, apa yang di hadapanku itu kan berbicara visi ke depan, gitu ya. Nah, jadi singkatnya kan begini. Rasul Paulus kan bilang, ya, yang kulakukan berarti yang dia lakukan ini ya. Dia jelaskan kepada kita semua nih. Jadi dia melupakan yang di belakang, terus dirinya diarahkan ke depan. Nah, itu gampangnya gitu. Begitu diarahkan, dia berlari kepada tujuannya. Gitu ya. Untuk memperoleh hadiah. Hadiah ini kita nggak terlalu pikirin. Hadiah ini hadiah bisa di dalam dunia ini. Bisa nanti setelah mati masuk surga. Ya. Tapi kita kesampingkan bahas hadiahnya ya. Dan itu tadi mengenai yang di hadapanku itu, visi itu. Dikatakan di ayat 14 itu panggilan surgawi. Nah, jadi visi yang di depan itu panggilan Tuhan. Panggilan surgawi. Berarti tidak bisa tidak dan kita harus ke sana. Karena itu panggilan dia. Gitu ya. Kalau menolak, tidak ikut dari panggilan dia. Lah terus jalan kita itu memenuhi panggilan siapa? Ya, bisa panggilan neraka. Bisa panggilan diri sendiri, bisa panggilan setan, ya terserah. Tapi panggilan di luar surga, ya gak masuk surga gitu ya. Ceritanya ya. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan ya. Kita bahas. Ya. Oke. Melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini ya. Kelihatannya kan simple ini ya. Kelihatannya mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Nah, ternyata dari ayat yang simple masalah apa yang di hadapanku itu juga udah perjuangan sangat berat.
Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Apa yang kita lihat di hadapan kita? Lah, kalau nggak melihat, ya udah selesai. Itu. Ya toh? Sekarang masalahnya apa yang kita lihat di hadapan kita? Kalau nggak melihat apa-apa, gelap. Ya udah semuanya selesai. Nggak bisa mengarahkan diri ke depan orang gelap. Gitu ya. Nah, oke. Selain gelap. Mungkin ada gambaran, tapi itu dari kita sendiri. Ya, berarti itu visi bukan dari Tuhan. Kalau yang di depan itu berbicara visi, berbicara cita-cita. Seperti kurang lebih kayak gitu ya, gampangnya ya. Nah, kalau kita tidak bisa lihat apa yang di depan kita, berarti itu otomatis tuh kita tidak bisa melupakan apa yang di belakang kita. Jadi kita akan menghidupi masa depan kita menggunakan masa belakang kita. Karena kita nggak punya pandangan masa depan. Blank, hitam begitu ya. Nah, jadi ini adalah yang di depan adalah panggilan surgawi. Nah, kalau itu panggilan surgawi, berarti itu dari Tuhan. Jadi teman-teman harus mempunyai pandangan ke depannya itu, masa depan kita semua dari Tuhan. Itu udah yang utama. Sebelum ngapa-ngapain itu harus punya dulu. Ya, kalau nggak punya itu nggak ada arah hidup kekristenan kita. Ya, bisa nggak karuan, bisa kanan kiri, bisa nggak karuan, tiap hari nggak efektif karena kita nggak punya yang di depan. Gitu ya. Nah, ini prinsip banget loh ini. Ya, aplikasinya pasti lebih susah. Tapi pegang dulu secara prinsipnya begitu. Yang Tuhan ngomong. Ya. Nah, jadi mau gak mau, ini harus Tuhan yang mengisi visi di hadapan kita. Ya. Saya tahu itu tidak gampang mengenai visi di hadapan. Itu tergantung dari pengenalan diri kita pada Tuhan. Karena kalau kita lihat tanya visi ini sama orang yang baru bertobat 1 minggu, sama orang yang benar-benar sudah bertobat ikut Tuhan Yesus benar-benar 10 tahun. Pasti kalau ditanya mengenai visi masa depan rohani kekristenan pasti berbeda. Berarti visi itu bergerak, visi itu berproses. Ya, dan semakin lama kita semakin kenal Tuhan, semakin jelas visi kita, panggilan surgawi kita ke arah mana semakin jelas. Jadi tidak bisa ditentukan dengan sekali visinya A, B atau C, stuck berhenti, tidak bisa. Jadi visi itu juga berproses, gambaran itu berproses. Berproses seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jadi kalau orang itu tidak suka intim sama Tuhan, tidak mau di posisi Maria, tidak suka baca firman, dia tidak ada pengenalan akan Tuhan, itu pandangan di depannya serba gelap. Dan dia sebenarnya tidak lari kemana-mana ke rohaninya, duduk tetap di tempat. Dan pengalaman lama yang di belakangnya seharusnya Tuhan nasihatkan lupakan. Tetapi tidak bisa. Itu akan dipakai untuk masa depannya. Karena orang ini tidak punya yang di depan, yang dari Tuhan. Jadi otomatis yang dipakai yang di belakang, pakaian lamanya itu akan diterapkan untuk masa depan dia. Jadi orang ini tidak pernah bergerak, tetap hidup. Maksudnya dia hidup di dalam masa lalu. Tapi untuk masa depan yang dia akan hidupi. Jadi nggak kemana-mana ini orang sebenarnya gitu. Dan ini yang Tuhan cegah. Karena waktu zaman itu dinamis sekali. Ya.
Jadi cara-cara lama itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya semua positif negatif kita cuma bisa ambil prinsipnya saja. Tapi untuk menjalaninya itu tidak harus tergantung sama Tuhan dan terus tanya sama Tuhan dari sehari ke sehari. Tidak bisa tidak. Contoh, umat Tuhan Israel masuk ke tanah perjanjian disuruh menundukkan bangsa-bangsa di depan. Itu tiap bangsa penundukannya Tuhan memakai caranya tidak ada yang sama. Peperangannya. Melawan Yeriko, temboknya cuma nyanyi-nyanyi. Tapi melawan lainnya enggak nyanyi-nyanyi. Ya, caranya pakai cara A. Terus bangsa lainnya lagi cara B, cara C. Enggak ada yang sama. Gitu ya. Jadi pola lama tidak bisa diterapkan untuk pola masa depan. Jadi kekristenan, jalan-jalan Tuhan tidak bisa dipolakan. Kalau kita bisa memolakan, berarti kita tidak butuh Tuhan. Tuhan bekerja kemarin begini, kita besoknya begini aja, pasti menang kok. Nah, ternyata kan tidak begitu. Tuhan pakai sistem, pakai pola, tetapi kita tidak bisa memolakan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus gantung seutuhnya keintiman kita dengan Tuhan. Tanya berlangkah kepada Dia. Itu keintiman, itu yang namanya visi. Nah, visi menurut saya nih ya, dia ada 3 jangka waktu. Ada yang untuk jangka dekat, ada yang untuk jangka menengah, ada yang untuk jangka jauh. Gitu ya, macam-macam jadinya ya. Nah, visi jangka menengah, visi jangka depan. Nah, kita udah tahu kalau kita krisis, ya kita visi dekatnya ya kita kejar keuangan di dalam Tuhan. Kan seperti itu menurut kita nih ceritanya, bukan menurut Tuhan. Ya. Nah, terus kita punya angan-angan visi lagi banyak, ntar ada duit begini begitu banyak gitu ya. Kita juga secara tidak sengaja mempunyai visi. Ya, tapi visi kita kan cuma berkat doang. Beda dengan visinya Tuhan. Nah, kalau kita cuma visi kedagingan manusia aja, itu namanya pandangan kita gelap. Ya, yang seharusnya kita adalah menggenapi panggilan surgawi. Karena hidup kita udah dibeli. Kita tidak ada hak lagi untuk masa depan kita. Masa depan kita adalah Tuhan Yesus yang mengisi. Dan kita menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sudah dibeli lunas, kita jadi alatnya Dia. Dia yang punya visi dalam hidup kita. Itu yang harus kita kejar. Ya, jadi adalah sangat-sangat susah kalau kita di hadapannya gelap. Nah, ini kan bahasanya dari tadi retorika susah ya. Sekarang saya kasih lebih gampang lagi. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan gini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, udah jelas. Mau tahu di hadapan kita supaya terang, bisa kelihatan panggilan surgawi terang, yaitu melalui firman yang sudah terbuka, sudah jadi rema, kita sudah mengerti, dan itu sudah jadi pertobatan, sehingga itu dilakukan. Dan itu dinamakan terang bagi jalanku. Ya, kalau kita intim sama Tuhan di posisi Maria, kita selalu terima update, pengungkapan bahwa Yuan rema, lah itu terang di depan kita namanya. Nah, kalau kita udah tahu itu, Rasul Paulus katakan, arahkan dirimu ke sana. Ya, seperti dengar sharing, begitu oke, bagus, ini jadi rema. Nah, ini siap-siap arahkan dirimu ke sana. Nah, berarti teman-teman harus dapat terang dulu, bisa lihat yang di depan, yaitu firman rema itu, baru bisa mengarahkan diri. Itu perjalanan kerohanian yang benar.
selama firman belum terungkap, kita belum terima rema pewahyuan, depan kita gelap. Firman itu belum jadi terang bagi jalanku, seperti Mazmur 119 ayat 105 tadi katakan. Jadi tidak kita harus berburu perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan itu menjadi arah dari perjalanan kita. Setelah kita dengar, kita harus mengarahkan diri kita ke sana. Ya. Nah, waktu mengarahkan diri, waktu kita punya yang di depan, baru kita bisa melupakan apa yang ada di belakang. Karena kita punya yang di depan. Kalau kita nggak punya yang di depan, kita pasti tidak bisa melupakan yang di belakang. Mau nggak mau hidup ini jalan. Karena nggak punya yang di depan, karena gelap. Mau gak mau yang di belakang itu dipakai untuk perjalanan ke depan. Jadi kekristenan kita itu mandek tidak kemana-mana. Sebenarnya tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada pertumbuhan rohani. Umur tambah tua, tapi perjalanannya berhenti. Nah, jadi dari sini kita udah lihat. Apa itu visi di dalam Tuhan? Ya tergantung keintiman kita sama Tuhan, nanti Tuhan yang berikan berupa rema firman wahyu, jangka dekat, jangka menengah, jangka jauh. Nanti di akhir pembahasan itu ada visi-visi firman Tuhannya, ya. Nanti saya berikan kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, secara pribadi teman-teman harus masuk di dalam posisi Maria masing-masing. Karena panggilan teman-teman, panggilan saya adalah jadi murid Tuhan Yesus. Finalnya semua yang kita dengar harus kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Ya, karena kita cuma jadi murid Tuhan Yesus, bukan murid orang. Walaupun mendengarkan sharing perkataan manusia, tetapi nanti yang berbicara menjelaskan di dalam diri kita itu Roh Kudus, Tuhan Yesus. Itu harus mutlak. Ya, jadi kita tidak mendewakan orang nantinya ya. Nah, mengarahkan diri, ayat 14-nya itu berlari kepada tujuan. Jadi waktu rema terbuka, itu harus berlari. Ditanggapi dan berlari. Harus buat keputusan dan harus berlari. Bukan berjalan Tuhan bilang. Itu adalah percepatan. Itu adalah tergesa-gesa. Harus diputusin. Itu yang kita mau. Dan berlari kepada tujuan itu. Itu percepatan. Gitu ya. Jadi bukan berlarinya itu kejar duit terus gitu ya. Walaupun itu tidak salah. Tetapi jangan dilupakan. Yang rohani ini juga harus berlari. Gitu ya. Nah, setiap hari kita itu harus mengarahkan diri kita dan berlari kepada panggilan surgawi itu. Rema firman wahyu itu. Gitu loh ya. Jangan diremehkan. Karena itu panggilan Tuhan Yesus sendiri. Panggilan Allah sendiri terhadap hidup kita. Tanpa itu, kekristenan kita nggak pergi kemana-mana. Ya. Kekristenan kita cuman berjalan di tempat tok. Nah, ini dikatakan melupakan apa yang di belakangku, ya. Jadi begitu kita dapat nih yang di depan, kita harus melupakan yang di belakang, itu pengganti. Makanya penting banget itu pengajaran Tuhan. Kita di posisi Maria, kita bisa terang di depannya. Karena hanya sudah dapat rema firman pengajaran dari Tuhan, baru kita bisa melupakan apa yang di belakang. Tanpa itu tidak bisa. Ya, nah, melupakan yang di belakang itu banyak firman-firman juga meneguhkan. Teman-teman pasti tahu ini firmannya. Oh iya, saya mundur sedikit. Jadi firman tadi
yang berbentuk sudah jadi rema pewahyuan, itu sudah jadi terang, ya, itu dinamakan titik perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, kita sudah menangkap. Ingat yang satu domba, ya, satu domba itu kapan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya di rema ini. Begitu berjumpa, itu domba ditaruh di bahunya. Selanjutnya rema yang firman rema yang mengendalikan hidupnya, jalannya kepada jalan balik, ditaruh di bahu Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman. Nah, itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan manusia kita berhenti, kedagingan kita berhenti, dan roh kita yang berjalan bersama dengan Roh Kudus melalui rema itu. Jadi itu adalah jalan Tuhan Yesus, jalan kudus, itu namanya berbuah. Kita melakukan firman, ya, itu titik perjumpaan. Nah, itu baru kita benar jalannya menuju visi Tuhan. Ya. Nah, rema yang tadi dikatakan itu menjadi terang. Itu peneguhan ayatnya, Yohanes 8 ayat 32 dikatakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi harus tahu, ngerti dulu, baru firman itu bermanfaat. Manfaatnya memerdekakan kita. Loh, emang kita nggak merdeka? Ya, kita tidak merdeka selama pikiran kita belum berubah. Jadi yang membelenggu kita adalah pikiran lama kita. Yang Tuhan Yesus bilang, lupakan. Nah, pikiran lama kita itu yang mengendalikan kita. Selama firman itu belum datang ketemu kita jadi terang, kita masih terbelenggu pikiran lama. Jadi yang di hadapan kita, masa depan kita, akan kita jalani dengan langkah-langkah pikiran lama. Kita gak merdeka, terbelenggu. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi pikirannya harus ditinggalkan, dilupakan, diganti dengan pikiran baru, yaitu firman Tuhan. Yaitulah pertobatan, metanoia, perubahan pola pikir. Kita baru merdeka dari ikatan-ikatan pikiran masa lalu yang Tuhan gak mau, Tuhan tinggalkan. Karena masa depan, zaman, situasi semua berubah. Harus tanya Tuhan lagi. Ya, dan itu adalah benar. Nah, sekarang kita lihat Amsal 29 ayat 18. Ini kita matengin dulu nih yang masalah di hadapanku, ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, bila tidak ada wahyu, wahyu seperti tadi, pengajaran Tuhan, rema, ya, pengungkapan. Nah, kalau nggak ada ungkap, itu liarlah rakyat. Berarti tanpa wahyu itu kita menjadi liar. Kita berjalan semau gue, tidak menuju kepada visi Tuhan, jalan Tuhan yang tadi diomongin terang itu loh, yang di hadapanku. Ya, jadi ini yang harus kita buru, wahyu ini. Kita masuk di dalam posisi Maria supaya mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya Tuhan mengungkapkan berbentuk rema itu di dalam diri kita. Dari sana baru kita tidak liar, hidup ini tidak semau gue, tapi dikendalikan oleh Tuhan. Jalan-jalannya kita, langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, seperti Mazmur. Ya, langkah-langkah orang yang berkenan gitu ya, ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini di bahasa Indonesia dikatakan bila tidak ada wahyu. Tapi di bahasa Inggris dikatakan where there is no vision. Bahasa Inggrisnya tidak ada visi. Berarti yang ini firman, wahyu dan visi itu sama. Ya, wahyu dan visi itu sama. Sama apa? Itu pengungkapan Tuhan, itu tujuan panggilan surgawi yang kita harus ke sana. Nah ini. Makanya kalau tidak punya visi, tidak punya pewahyuan, liarlah rakyat. Semau gue akhirnya kekristenannya tidak menuju kepada satu titik yang Tuhan mau. Ya,
Jadi semau gue berantakan semua, liar. Jadi kehendak masing-masing yang berjalan, bukan kehendak Tuhan. Ya, kalau lebih tajamnya, yang masuk surga, yang melakukan kehendak Tuhan. Di luar kehendak Tuhan, itu tidak dihitung oleh Tuhan Yesus, dan itu dianggap melakukan kehendak sendiri, dan itu tidak masuk syarat masuk surga, gitu ya. Nah, jadi harus penting terhadap apa yang ada di depan kita, yaitu apa? Vision, pewahyuan, rema. Nah itu. Tanpa itu semuanya gugur. Ya, jadi banyak orang Kristen kadang kosong, nggak ngerti jalan hidupnya, mengarahkan diri. Kenapa? Karena dia tidak intim dengan Tuhan, dia tidak punya vision untuk yang di depannya dia. Jadi nggak ngerti, mengarahkan dirinya nggak ngerti. Akhirnya yang dia jalanin ya dari pengalaman-pengalaman kemarin yang dia punya. Dan ujung-ujungnya hidup mengalir seperti sistem dunia, seperti dunia. Ya uang, harta. Hanya itu pedomannya. Dan akhirnya dia memburu uang karena dia juga mau dipuaskan oleh duniawi yang perlu uang untuk pemuasannya. Jadi akhirnya tujuannya duniawi semua. Walaupun kita masih beragama. Ya, jadi vision, wahyu yang di depan itu mengarahkan kita supaya kita tidak ditarik dunia, tidak ditarik iblis melalui dunia itu. Bahkan kehendak kita sendiri yang harus kita salibkan. Nah ini kan penting sekali. Ini fondasi banget gitu loh ya. Ini berbicara hanya untuk Kristen-Kristen dewasa kalau seperti ini. Nah jadi semua itu harus ada visi. Apapun itu harus ada visinya Tuhan. Ya, terang untuk di depannya. Nah, ini paling gampang contoh kita masalah duit. Ya. Kalau diberkati kita kaya, uang banyak. Uang itu yang kita terima itu mempunyai visi Tuhan. Gitu ya. Kalau uang itu tidak mempunyai visi Tuhan, bahaya enggak kita pegang? Bangkit enggak daging kita? Bangkit. Pasti bangkit. Uang itu dikendalikan mamon, nempel. Nah, jadi kita mesti ngerti visi Tuhan tentang mamon, tentang keuangan. Jadi, ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Kenapa aku harus dikasih kekayaan oleh Tuhan? Nah, harus ada visinya. Nah, kalau nggak ngerti nanti uang itu datang kan bahaya. Karena kalau uang banyak sudah datang kan cenderungnya manusia itu rada budek sama suara Tuhan. Tidak sensitif ketika uangnya banyak. Mau deket uangnya, mau denger-dengeran itu kan waktu uangnya mepet. Uangnya banyak kan susah diomongin ya. Rada budek gitu ya. Yang di pembahasan dulu kan pernah bilang begitu kan. Seperti di si bungsu kan. Si bungsu waktu warisan belum datang, uangnya cekak gitu kan dia mendekati bapak. Minta warisan terus. Nah begitu terima warisan uang banyak, dia meninggalkan bapak. Apakah bapak yang punya anak itu, waktu anaknya mau meninggalkan rumah, apakah bapaknya diam aja? Tidak, pasti mencegah. Sama seperti kita yang sudah berkeluarga punya anak. Anak kita mau bepergian, bawa uang banyak, nggak mau balik, kita pasti mencegah. Nah, tapi toh kenyataannya si bungsu tetap pergi. Berarti apa? Dia abaikan. Dia abaikan perkataan bapaknya untuk mencegah jangan keluar rumah. Begitu kan? Nah, emang susah. Kalau duit besar itu sudah datang, kita susah dikendalikan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Firman, visi. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita diperkaya oleh Tuhan, kita jadi kuat kaya di dalam Tuhan.
Ini sepintas saja kalau kita ngomong visi uang ya. Di Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, salah satu visi uang ini menurut Tuhan itu untuk mengikat persahabatan. Jadi uang bukan untuk pemuasan nafsu kita aja. Ya, kebangkitan daging gitu ya. Terus saya enaknya sendiri, bukan, untuk mengikat persahabatan. Dengan siapa? Dengan yang punya surga, kemah abadi itu gitu ya. Kenapa? Karena ada saatnya uang itu nggak bisa nolong. Ya, artinya apa? Walaupun bisa beli obat, sanggup bayar dokter, tapi toh akhirnya setiap manusia itu meninggal, uang nggak bisa nolong. Dan waktu meninggal, dia dibilang, kamu diterima di kemah abadi. Kalau uangmu dipakai mengikat persahabatan dengan yang punya kemah abadi. Siapa yang punya kemah abadi? Tuhan Yesus. Kan aneh, Tuhan Yesus kok dirayu, diikat pakai uang. Ya, bukannya Tuhan Yesus gak mata duitan. Nah, tapi kenyataan ayat ini, Tuhan Yesus diikat persahabatan dengan uang. Maksudnya apa? Pengelolaan keuangan yang benar menurut Tuhan Yesus. Karena ada bagian-bagian uang yang dia titipkan ke kita untuk orang lain. Bukan dimakan semuanya sendiri 100% telek. Ya. Nah itu namanya. Nah terus ada di Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Nah, kalau kita bertambah harta, bertambah kaya, apakah kehidupan kita bertambah memuliakan Tuhan? Nah, itu. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Kalau dengan adanya pertambahan harta, hidup kita lebih tidak memuliakan Tuhan, dan harta itu kita pakai sendiri, keegoan kita sendiri, Tuhan tidak dilibatkan. Nah ini, kita berarti tidak tahu mengenai visi uang. Kalau itu turun, bahaya sekali. Itu uang untuk memuliakan diri sendiri. Gitu ya. Nah, saya sering ingat sekali, saya dapat rema dari Tuhan. Tuhan itu sering dilibatkan untuk pemasukan keuangan kita. Kita berdoa untuk diberkati, bisnis dan lain-lain. Pokok pemasukan keuangan Tuhan dilibatkan banget. Dimintain tolong. Tapi untuk pengeluaran Tuhan tidak dilibatkan. Untuk pengeluaran semau gue. Karena sudah masuk, ini uang gue. Tuhan tidak campur tangan lagi. Dikelola semau gue. Itulah si bungsu. Jadi gak fair dong. Seharusnya pemasukan melibatkan Tuhan, pengeluaran juga melibatkan Tuhan. Karena itu uang dia semua. Kita itu bendahara. Kalau tidak cakap mengelola keuangan, itu berbahaya. Itu bisa mengancam jiwa kita. Ada firman Tuhan dikatakan, orang kaya susah masuk surga. Nah, yang kita buru itu kekayaan. Setiap harinya. Berarti kaki kita itu menuju suatu tempat yang namanya sulit masuk surga. Jadi, adalah penting apa yang ada di hadapanmu, visi itu. Tanpa visi, engkau tanpa lihat apa yang di hadapanmu, itu semuanya bakal berantakan hidup kita. Nggak ada firman, nggak ada rema, nggak ada pewahyuan. Tidak ada terang di hadapan kita. Hadapan kita adanya gelap saja. Ya, dan itu bisa hilang keselamatannya. Karena kita tidak merespon panggilan surgawi dengan benar.
Nah, melupakan yang di belakangku. Ya. Ini banyak ayat-ayat juga. Lukas 9:62 dikatakan gini. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Nah, yang tadi dikatakan itu melupakan belakang. Lukas 9:62 lagi, lebih sengit lagi. Menoleh ke belakang, nggak boleh. Gitu loh. Tuhan maunya fokus ke depan. Tuhan sudah tidak ada di belakang. Gembala adanya di depan. Jadi fokus ke depan. Ini yang cilakanya orang yang nggak mempunyai yang di depan. Ini masalah besar dalam hidupnya. Karena kepalanya akan menoleh ke belakang terus untuk jalan maju. Dan pasti itu perjalanannya akan membentur kanan kiri, luka, benjol semua. Nah, sekarang kita harus melihat arti menoleh ke belakang. Supaya pengaplikasiannya kita benar. Ini kan ceritanya penggambaran aja kan. Menoleh ke belakang gitu ya. Nah, kita lihat. Ini berbicara membaca, teman-teman udah tahu membaca kemarin serinya ya. Nah sekarang, apa itu menoleh ke belakang, apa itu melupakan yang di belakang. Nah ini semua sehubungan dengan berjalan ke depan. Ya, sehubungan. Berarti, menoleh ke belakang adalah kita lebih tertarik dengan pola lama kita. Ya, kita lebih tertarik dengan pola lama kita. Di mana Tuhan sudah gak mau pakai. Pola lama ada dua. Pola lama pikiran kita lama. Sebelum merdeka, sebelum terima Tuhan Yesus. Hidup dalam kedagingan. Ya, itu yang belakang. Ada juga pola lama yang sudah di dalam Tuhan. Seperti orang Israel bertempur kepada bangsa-bangsa. Itu kan setiap pertempuran beda-beda taktiknya, strateginya. Nah ketika sudah lewat, itu kan strategi dapat dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau pakai. Itu sudah menjadi pola lama. Jadi pola lama ada dua. Pola lama sebelum kita merdeka, hidup di dalam Tuhan lahir baru. Dan pola lama yang juga tuntunan Tuhan. Ya, yang Tuhan sudah gak mau pakai. Tetapi bukan polanya. Prinsipnya harus kita ambil. Ya, Tuhan, perjalanan dengan Tuhan tidak bisa dipolakan. Kalau dipolakan, kita menjadi berhala kepada pola itu. Dan kita melepaskan ketergantungan kita dengan Tuhan. Karena nggak enak ketergantungan dengan Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan, semua tanya nggak enak. Kalau kita sudah pegang kuncinya, pakai pola lama, pasti berhasil, kita senang. Tinggal sikat aja langsung. Nah, tapi itu yang Tuhan tidak mau. Ya, jadi apa itu menoleh ke belakang? Itu adalah kita lebih tertarik dengan yang ada di belakang kita. Ya, kita lebih mau dengan pola yang di belakang kita, pola pikir lama untuk mengaplikasikan perjalanan kita ke depan. Nah ini masalah besar. Tuhan tidak mau. Ya, karena yang di depan situasi, kondisi semuanya sudah berbeda. Ya, Tuhan bawa kita kepada season yang baru, masa yang baru, tidak bisa pakai yang lama lagi. Ya, kita menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi yang kemarin harus kita tinggalkan. Ya, kita nggak boleh terikat lagi dengan yang lama. Makanya orang yang nggak punya yang di depan, dia selalu memakai pola lama. Makanya orang Kristen ini sebenarnya tidak berjalan kemana-mana. Dia hidupi masa depan dia oleh masa lama dia.
Jadi dia kekristenannya tidak pergi kemana-mana. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Saya baru dapat rema dari Tuhan. Yang tentang ini. Saya sudah lama tanya sama Tuhan. Tiang garam itu artinya apa? Kan ada banyak tiang Tuhan kasih. Waktu keluar dari Mesir ada tiang api, ada tiang awan. Nah, tapi ada namanya tiang garam juga. Istri Lot yang keluar dari Sodom Gomora. Jangan menoleh ke belakang. Begitu menoleh ke belakang, kamu akan menjadi tiang garam. Nah, ini saya dapat rema waktu di mobil. Tiba-tiba saya dapat di hati dan pikiran saya, Tuhan jelaskan, ajarkan mengenai tiang garam. Nah, jadi waktu istri Lot noleh ke belakang, waktu kekristenan kita tidak fokus kepada ke depan firman Tuhan, kita lebih tertarik kepada belakang, itu kita menjadi tiang garam. Nah, artinya apa? Garam adalah panggilan orang Kristen menjadi garam dunia. Ya? Dan garam itu sekarang sudah menjadi tiang garam. Artinya apa tiang garam? Tiang garam artinya sudah jadi monumen, sudah tidak bergerak lagi, tetap di tempatnya. Jadi orang itu hidup di masa lalunya seterusnya. Dulu dia pernah jadi garam. Dulu dia pernah jadi orang Kristen yang bertumbuh. Tetapi begitu dia noleh ke belakang, tidak mengikuti langkah yang ada di depan yang Tuhan Yesus mau, panggilan surgawi, hari itu dia menjadi tiang garam. Orang Kristen yang berhenti, yang jadi monumen aja. Tidak kemana-mana. Itu namanya tiang garam. Jadi kita tidak boleh berhenti di posisi Maria. Begitu kita berhenti, otomatis kita itu tidak punya yang di depan. Dan kita akan menoleh ke belakang. Dan yang di belakang itu ketika kita aplikasikan untuk masa depan kita, berarti kita sudah menjadi tiang garam. Kristen yang berhenti, monumen orang Kristen yang sudah tidak berbuah, sudah tidak bisa dipakai lagi oleh kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dia sudah menolak panggilan surgawi, panggilan Tuhan itu, untuk bergerak bersama Tuhan. Dan Tuhan adanya di depan kita, tidak ada yang di belakang. Jadi yang di belakang, positif negatif harus ditinggalkan. Apalagi yang negatif, jangan dipikirin terus, jangan hidup di masa belakang. Ya, jadi harus kita kejar apa yang di depan kita. Itu penghiburan buat kita. Yang lama, yang gak enak, yang pahit tinggalkan segera. Gak ada gunanya. Tidak ada benefitnya dan tidak membawa kita kemana-mana. Hidup kita terbelenggu, susah. Buat apa? Kita buang-buang waktu. Oke, sekarang ayat ke-16. Ini masih Filipi 3 ya, ayat utama kita ya. Tadi ayat utama kita Filipi 3, 13 sampai 16. Ya. Nah, yang 14 berlari-lari memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ya. Nah, ayat 15 kita lompati itu nanti buat terakhir. Sekarang kita masuk ayat 16 dulu. Ya, saya lebih tertarik bahas 16. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Menurut jalan yang telah kita tempuh. Nih, tingkat pengertian. Ya, nah ini penting banget. Tingkat pengertian. Jadi yang tadi, kita panjang lebar semuanya. Itu tingkat pengertian di sana. Dan itu tidak boleh berhenti. Jadi harus terus cari apa yang di depan kita, panggilan surgawi. Yang tadi yang sudah dicapai, ya, itu tidak boleh finish berhenti. Tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Artinya apa? Kita harus mempunyai visi yang panjang banget, yang gak kelar-kelar sampai kita mati.
Jadi ngejar Tuhannya tidak berhenti. Tingkat pengertian, rema-rema, firman, wahyu, tidak boleh berhenti. Dan harus terus dilanjutkan. Dilanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalan yang telah kita tempuh. Berarti Paulus ngomong yang tadi panjang lebar di depan semuanya. Itu sudah dilewati. Melalui pengertian akan firman Tuhan. Itu jalan berbuah. Yang tadi dibilang. Ya, jalan menuju visi. Dan itu harus ditingkatkan. Berarti dari sana kita harus lanjutkan. Terus. Nah, mengenai pengertian berarti kita harus semakin dalam dan semakin luas. Semakin banyak area. Semakin detail, semakin kecil. Area-area yang terlewatkan terus kita garap terus. Ya, tidak boleh menoleh ke belakang. Karena kita lanjutkan itu dari jalan yang sudah kita tempuh. Menuju jalan-jalan baru. Ya. Seperti tadi, tingkat pengertian yang dilanjutkan. Visi misinya terus berkembang. Ini baru berbicara visi. Misi otomatis ya Tuhan kasih. Ya, misi itu kan bagaimana menuju visi. Nah itu misi. Itu ya Tuhan kasih. Semuanya dari posisi Maria. Semuanya dari rema, firman, wahyu ya. Nah, tingkat pengertian kita lanjutkan. Itu visi berproses sama seperti tingkat pengertian. Ya, kemajuannya. Semakin tingkat pengertian dalam, visi panggilan kita semakin jelas, semakin terang. Ya, bisa juga kita ganti karena dulu nggak ngerti. Ya, sekarang semakin ngerti, oh begini gitu ya. Baru tahu, baru lebih jelas. Gak ada masalah, visi tetap berproses. Nah, sekarang terakhir ya. Ayat 15. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ini penting banget. Ayat 15. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi yang tadi yang jelas kita sudah uraikan, saya sudah sharingkan, itu harus dimasukkan dalam pikiran. Ujung-ujungnya pikiran. Karena nanti apa yang kita lakukan ada di pikiran kita. Yaitu pola pikir kita. Nah itulah pola lama, pola pikir lama. Itu yang harus diganti. Jadi harus mempunyai konstruksi bangunan seperti tadi yang sudah di-sharingkan. Pikirannya harus mempunyai konstruksi seperti itu. Jadi outputnya biar sama dengan output pikiran Kristus. Ya, jadi intinya muter-muter juga pikiran harus berubah. Itu pertobatan. Gimana supaya firman itu rema masuk dalam pikiran? Ya direnungkan. Bacanya pelan-pelan. Saya tidak setuju dengan target. Ya, target kalau baca kecepatan nggak ada ngertinya, terus buat apa? Intinya firman itu harus masuk di dalam pikiran permanen. Gimana permanen? Yaitu pertobatan. Waktu kita ngerti, pikiran kita berubah, pikiran lama jadi pikiran baru, itu permanen sudah menjadi konstruksi bangunan baru di dalam pikiran kita, pola pikir baru. Permanen itu, pertobatan. Nah, jikalau lain pikiranmu tentang satu hal ini, Paulus langsung jelasin. Kalau pola pikirmu konstruksinya tidak sama dengan ini, hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Berarti apa? Kita harus tanya Tuhan, kalau pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, harus tetap tanyaan Tuhan setiap hari. Pikiran kita tidak sempurna. Dan nanti akan disempurnakan oleh Tuhan melalui posisi Maria, keintiman kita dengan Tuhan. Dan itu harus dikejar. Ya, supaya kita bisa mengarahkan diri.
Seperti di firman awal tadi, mengarahkan diri. Ya. Mengarahkan diri itu pakai pikiran. Kalau konstruksi bangunan pikiran kita, pola pikir kita salah, kita nggak bisa mengarahkan diri kepada kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi setiap hari belajar, dan belajar. Tuhan ngajar terus sampai semakin jelas pengenalan akan Tuhan. Itu nomor 1. Oke. Sekarang penutup. Nah, kalau berbicara pengajaran, berbicara visi, ini penutup, fondasi banget. Bahasa kita harus sama dengan bahasa Tuhan. Supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Jadi bahasanya harus sama. Nah sekarang, gimana supaya bahasanya sama? Itu yang jadi pertanyaan. Gimana supaya bahasa kita sama sehingga kita bisa menangkap pengajaran Tuhan, perkataan Tuhan secara jelas. Ya, ini saya kasih ayatnya. Ini harus fondasi supaya mendengar perkataan Tuhan. Waktu kita di posisi Maria itu. Ya. Ini penyamaan bahasa kita dengan Tuhan penting sekali. 2 ayat. 1 ayat. 2 Petrus 2 ayat 22. Dikatakan gini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahannya dan babi yang mandi kembali kepada kekubangannya. Ini artinya Tuhan kasih perumpamaan anjing sama babi yang selalu kembali kepada kotorannya. Ya, muntahannya dimakan lagi, babi yang maupun dibersihin, kasih minyak wangi gimana pun, tetap dia balik ke kubangan lumpur dosa. Jadi kalau orang itu menyukai dosa, itu bahasanya sudah lain dengan Tuhan. Sudah tidak bisa mendengar perkataan Tuhan. Rema firman Yahyu tidak ada. Kalau orang itu menyukai dosa. Nah itu aja. Kalau kita tidak menyukai dosa, bahkan membenci dosa, kita satu bahasa dengan Tuhan. Kita lebih gampang menerima nanti rema firman wahyu. Waktu kita dengar siapapun yang berkhotbah, yang sharingkan firman. Ya, banyak kita akan terima terus. Terus ayat kedua. Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jikalau kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah ini, akibat orang yang selalu suka di dalam dosa, tidak mau keluar. Waktu dia lihat firman, anjing dan babi, firman dikatakan di sini barang yang kudus. Ya, satunya itu mutiara, barang yang berharga, gak bernilai. Yang berharga itu firman. Firman adalah barang yang kudus dan berharga dan mulia. Waktu itu dikasihkan kepada orang yang demen dosa, pendosa, dan suka kepada dosa tadi. Waktu diberikan firman yang kudus dan berharga, itu di mata dia firmannya itu menjadi kotoran. Dan dia injak-injak, dia menolak, dia tidak mau. Jadi di mata dia itu kotoran. Jadi bahasanya beda total, terbalik dengan bahasanya Tuhan Yesus. Kalau orang masih mencintai dosa, jadi waktu dia mendengar firman, itu di mata dia kotoran dan tidak berharga. Dia buang, tolak mentah-mentah. Bahkan dia injak-injak dengan kakinya. Bahkan dia akan mengoyak, menyerang orang yang menginjilin dia. Gitu ya. Banyak ya, kita sering dengar kalau orang itu diinjilin terus dia nyerang balik. Ya. Makanya waktu nginjilin itu penting di seksi kemarin penyambung lidah Tuhan itu pakai perkataan kesaksian. Dan hidup kita harus mengusahakan sebenar-benarnya
Jadi serangan itu bisa dimentahkan karena perkataan kesaksian itu. Ya, itu penting sekali. Nah, jadi supaya kita lancar menerima apa yang ada di depan kita, supaya lebih jelas bahasa kita sama dengan bahasanya Tuhan, yaitu pertobatan. Kita harus membenci dosa. Kita harus tidak menyukai dosa. Kita harus punya kemauan mau keluar dari perbuatan-perbuatan dosa. Baru itu nanti tuntunan ke depan Tuhan berikan. Karena bahasa kita sudah sama dengan bahasa Tuhan. Pertobatan. Ya. Oke. Nah, sekarang terakhir mengenai visi. Ini saya renungin karena ngomong soal visi. Jadi kurang lebih nih visi. Ya. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Karena ya sangat luas sekali ya. Tergantung dari pengertian masing-masing. Nah, visi utama menurut saya nih pribadi nih, panggilan surgawi nih, itu keselamatan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa. Nah, semua turunannya sampai sekarang itu kan tujuannya kebinasaan neraka. Ya, nah jadi visi utamanya Tuhan kita selamat. Nah, semua orang selamat dan semua orang itu di dalamnya ada kita. Jadi yang Tuhan mau selamatkan kita dan semua orang. Gitu ya. Kalau kitanya sendiri nggak selamat, gimana mau nyelamatin orang? Kitanya harus selamat dulu. Nah, itu visi utamanya. Ya. Jadi kita selamat terus menyelamatkan orang lain melalui Tuhan Yesus ya, bukan kita yang nyelamatin ya. Nah, itu visi utama. Ya. Jadi cuman kembali aja di kejadian. Ya, kita segambar dengan Tuhan dan balik lagi. Ya. Nah, ini adalah misi utama. Kembali kepada ciptaan awal manusia serupa dengan Kristus. Itu misinya. Misi itu adalah menuju visi. Supaya selamat kita harus kembali kepada awal manusia diciptakan. Seperti Kristus. Gimana? Ya jadi murid. Kita terima Tuhan Yesus, diselamatkan. Nah terus kita jadi murid di posisi Maria. Nah nanti murid ini menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Yang menarik banyak orang, bukan kita tok selamat. Banyak orang diarahkan jadi murid Kristus. Melalui buah-buah roh kita, perkataan kesaksian. Jadi waktu kitanya sendiri murid dan mengarahkan orang-orang penginjilan melalui buah-buah roh kita, perkataan kesaksian, mengarahkan orang menuju jadi murid Kristus. Jadi kita selamat, orang lain selamat. Ya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu visi dan misi yang paling jauh yang saya bisa lihat. Ya, yang saya bisa lihat paling jauh. Makanya ini berproses mengenai visi. Ya, tetapi visi dekat, visi menengah, masing-masing harus kembali kepada Tuhan. Karena ini sangat-sangat pribadi, panggilan surgawi, masing-masing unik di hadapan Tuhan. Ya, harus cari di posisi Marianya masing-masing. Tidak bisa beranjak dari posisi Maria. Jadi, dapatkan dulu visi apa yang ada di hadapanmu. Baru kita mulai kerja semuanya. Dan kita akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya di bumi dan di surga. Bukan tunggu mati dulu. Menurut saya di bumi pun akan diberi hadiah itu. Ya. Nah ini cukup sekian mengenai visi. Pembahasan sharing hari ini ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.